Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, izinkan saya kali ini untuk membahas materi Motivating People in Organization dengan mata kuliah Kepemimpinan dan Pendidikan dan Perilaku Organisasi dengan dosen pembimbing Profesor Nur Hijrah Gistituati MI dan Profesor Musdinal MPD. Selanjutnya saya akan menguraikan materi satu persatu. Motivating People in Organization. Manajer menentukan pekerjaan apa yang akan dilakukan dalam organisasi mereka dan bagaimana pekerjaan itu akan dilakukan. Tetapi manajer juga harus menentukan bagaimana memotivasi orang dan bagaimana mengoptimalkan kinerja mereka. Kunci sukses jangka panjang dalam bisnis adalah menciptakan pekerjaan yang mengoptimalkan persyaratan organisasi untuk produktivitas dan efisiensi, sekaligus memotivasi dan memuaskan karyawan yang melakukan pekerjaan tersebut. Adapun aspek dari rancangan pekerjaan, yang pertama ada spesialisasi pekerjaan, di mana menurut Frederick Taylor dalam mengenai spesialisasi pekerjaan bahwa pekerjaan harus dipelajari secara ilmiah, dipecah menjadi tugas-tugas komponen kecil dan kemudian dibakukan di semua pekerjaan yang melakukan pekerjaan tersebut. Selanjutnya, yang kedua, pengayaan pekerjaan atau job enhancement. Metode ini digunakan untuk memperkaya tugas karyawan secara vertikal, yaitu menambah tugas karyawan lebih tinggi dari posisi saat ini. Hal ini dikarenakan karyawan dapat dimotivasi oleh pengalaman positif tentang pekerjaan seperti bahasa organisasi, tanggung jawab, dan pengakuan. Untuk mencapai hal ini, pengayaan pekerjaan yang menambahkan banyak tugas tersebut pekerjaan dan juga memberi karyawan lebih banyak kendali atas tugas tersebut. Yang ketiga, karakteristik pekerjaan. Teori karakteristik pekerjaan adalah model kontemporer yang penting tentang cara mendesain pekerjaan. Inti dari teori ini adalah gagasan tentang keadaan psikologis kritis. Tiga kondisi psikologis kritis adalah kebermaknaan yang dialami dari pekerjaan, pengalaman tanggung jawab atas hasil kerja, dan pengetahuan tentang hasil. Hackett dan O'Donnell menyatakan bahwa tiga keadaan psikologis kritis dipicu oleh karakter pekerjaan atau dimensi pekerjaan. Keterampilan, identitas tugas, disiplin tugas, otonomi, dan selanjutnya, keterlibatan karyawan dan motivasi. Keterlibatan karyawan dalam pekerjaan mereka juga dapat memainkan peran penting dalam motivasi. Dalam kebanyakan kasus, manajer yang menggunakan teknik ini berusaha untuk meningkatkan motivasi karyawan. Dalam pengertian tertentu, partisipasi dan pemberdayaan merupakan perpanjangan dari desain pekerjaan, karena masing-masing secara mendasar mengubah cara karyawan dalam suatu organisasi melakukan pekerjaan mereka. Partisipasi terjadi ketika karyawan memiliki suara dalam pengambilan keputusan tentang pekerjaan mereka sendiri. Pemberdayaan adalah proses yang memungkinkan pekerja menetapkan tujuan kerja mereka sendiri dan membuat keputusan serta memecahkan masalah. Kemudian, pengaturan pekerjaan yang fleksibel. Selain mendesain ulang pekerjaan yang sebenarnya dan penggunaan keterlibatan karyawan, banyak organisasi ini bereksperimen dengan berbagai pengaturan kerja yang fleksibel. Pengaturan ini umumnya dimaksudkan untuk meningkatkan motivasi dan kinerja karyawan dengan memberi pekerjaan lebih banyak fleksibel tentang bagaimana dan kapan mereka bekerja. Di antara pengaturan kerja fleksibel yang populer adalah jadwal kerja variabel, jadwal kerja fleksibel, jadwal kerja diperpanjang, pembagian kerja, dan telekomunikasi. Memotivasi kinerja karyawan melalui reward atau penghargaan. Pertama ada dengan menetapkan tujuan, berencana kinerja dalam organisasi, menghargai individu dalam organisasi, pengelolaan sistem hadiah, sistem pembayaran partisipatif, dan kerahasiaan gaji. Memotivasi kerja karyawan melalui reward, yang pertama dengan menetapkan tujuan. Penetapan tujuan adalah metode yang dapat sangat berguna untuk mementingkan
yang memberikan wawasan tentang mengapa atau bagaimana tujuan dapat memotivasi perilaku. Ini juga membantu kita memahami bagaimana orang yang berbeda mengatasi kegagalan untuk mencapai tujuan mereka. Penelitian Edwin Long dan rekannya menjelaskan penggunaan teori penetapan tujuan dalam konteks motivasi. Penetapan tujuan mengasumsikan bahwa perilaku adalah hasil dari tujuan dan niat sadar. Kesulitan tujuan, sejauh mana suatu tujuan menantang dan membutuhkan usaha. Jika orang bekerja dan mencapai tujuan, masuk akal untuk berasumsi bahwa mereka akan bekerja lebih keras untuk mencapai tujuan yang sulit. Selanjutnya, teori motivasi penetapan tujuan. Teori motivasi penetapan tujuan menyediakan sarana penting untuk meningkatkan motivasi karyawan seperti yang diilustrasikan. Kesulitan tujuan yang tepat, kekhususan penerimaan dan komitmen berkontribusi pada upaya yang diarahkan pada tujuan. Upaya ini baik diraih berdampak langsung pada pekerjaan. Kemudian perspektif yang lebih luas tentang sasaran. Beberapa organisasi melakukan penetapan sasaran dari perspektif manajemen berdasarkan tujuan yang agak lebih luas. Program MO yang berhasil dimulai dengan menetapkan tujuan keseluruhan dari manajer puncak untuk organisasi. Setelah tujuan ini ditetapkan, manajer dan karyawan di seluruh organisasi berkolaborasi untuk menetapkan tujuan anak perusahaan. Pertama, tujuan keseluruhan dikomunikasikan kepada setiap orang, kemudian masing-masing manajer bertemu dengan masing-masing bawahan. Seluruh pertemuan ini, manajer menjelaskan tujuan-tujuan unit kepada bawahan, dan keduanya bersama-sama menentukan bagaimana bawahan dapat memberikan kontribusi paling efektif untuk tujuan tersebut. Manajer bertindak sebagai konselor dan membantu memastikan bawahan mengembangkan tujuan yang dapat diverifikasi. Selanjutnya, evaluasi dan implikasi. Teori penetapan tujuan telah banyak diuji dan berbagai pengetahuan yang ditunjukkan dengan cukup konsisten bahwa kesulitan dan spesifisitas tujuan terkait erat dengan kinerja. Beberapa penelitian telah menunjukkan pentingnya penerimaan dan komitmen, tetapi sedikit diketahui saat ini tentang bagaimana orang menerima dan berkomitmen dengan tujuan. Dari perspektif yang lebih luas, hukum merupakan teknik yang sangat populer. Jika karyawan percaya situasi benar, mereka mungkin menjadi sedih menghasilkan kurangnya partisipasi manajemen puncak sebagai tanda bahwa tujuan tidak penting dan keterima pemerintah sendiri, oleh karena itu hanya membuang waktu saja. Selanjutnya, yang kedua, manajemen kinerja dalam organisasi. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, sebagian besar tujuan berorientasi pada beberapa elemen kinerja. Manajer dapat melakukan berbagai hal untuk meningkatkan motivasi. Inti dari manajemen kinerja adalah mengukur aktual atas individu atau kelompok. Pengukuran kinerja atau penilaian kinerja adalah proses di mana seseorang mengevaluasi produk kerja, mendokumentkan hasil kerja, dan mengkomunikasikan. Waktu dan frekuensi evaluasi pemilihan siapa yang menilai, siapa yang prosedur pengukuran, metode pencatatan evaluasi, serta penyimpanan dan distribusi informasi adalah semua aspek dari PMS. Manajemen kinerja dalam sebuah organisasi yang pertama tujuan pengukuran kinerja, dan pelayanan kinerja. Mampu untuk memberikan umpan balik bagi bahagia adalah salah satu tujuan penting. Umpan balik pada gilirannya memberi tahu kepada karyawan di mana dia berada. Kemudian sistem manajemen kinerja. Sistem manajemen kinerja organisasi memainkan peran penting dalam menentukan tingkat efektivitasnya secara keseluruhan. Hal ini terutama berlaku ketika organisasi berusaha menerapkan manajemen kualitas total. Elemen kunci dari sistem manajemen kinerja seperti yang ditunjukkan di sini meliputi waktu dan frekuensi evaluasi. Pilihan siapa yang melakukan evaluasi, pilihan prosedur pengukuran, penyimpanan dan distribusi informasi kinerja, serta metode pencatatan. Unsur-unsur ini digunakan oleh manajer dan karyawan di sebagian besar organisasi. Selanjutnya, dasar-dasar pengukuran kinerja. Penilaian karyawan adalah hal yang umum di setiap jenis organisasi, tetapi cara pelaksanaannya dapat bervariasi. Banyak hal yang dapat dipertimbangkan dalam menentukan bagaimana melakukan
diberikan dan bagaimana kinerja diukur. Penilaian dalam sebagian besar sistem penilaian, evaluator utama karyawan adalah supervisor. Ini berarti dari fakta jelas bahwa penyelia mungkin berada dalam posisi terbaik untuk mengetahui kinerja karyawan sehari-hari. Dan selanjutnya yang ketiga, penghargaan individu dalam organisasi. Salah satu tujuan utama manajemen kinerja adalah memberikan dasar untuk memberikan penghargaan kepada karyawan. Kami sekarang mengalihkan perhatian kepada penghargaan dan dampak terhadap motivasi dan kinerja karyawan. Peran, tujuan, dan makna penghargaan. Tujuan dari sistem penghargaan di sebagian besar organisasi adalah untuk menarik, mempertahankan, dan memotivasi karyawan yang berkualitas. Struktur kompensasi organisasi ini harus adil dan konsisten untuk memastikan kesetaraan, perlakuan, dan kepatuhan terhadap hukum. Kompensasi juga harus menjadi imbalan yang adil untuk kontribusi individu pada organisasi. Meskipun dalam banyak kasus, kontribusi ini sulit jika bukan tidak mungkin diukur secara objektif. Jenis penghargaan sebagian besar organisasi menggunakan beberapa jenis penghargaan. Yang paling umum adalah gaji pokok atau upah dan gaji, sistem insentif, tunjangan, dan penghargaan. Imbalan ini digabungkan untuk membuat paket kompensasi individu. Selanjutnya yang keempat, mengelola sistem hadiah. Bagi para manajer, untuk memanfaatkan sepenuhnya nilai simbolis dari gaji, harus ada persepsi pihak karyawan bahwa imbalan mereka terkait dengan kinerja mereka. Misalnya, jika setiap orang dalam satu organisasi mulai bekerja dengan tarif per jam yang sama dan kemudian menerima kenaikan upah yang telah ditentukan sebelumnya setiap 6 bulan atau 1 tahun, jelas tidak ada hubungan antara kinerja dan imbalan. Sebaliknya, organisasi menunjukkan bahwa semua karyawan tingkat pemula memiliki nilai yang sama dan kenaikan kerja hanya terkait dengan lamanya karyawan bekerja di organisasi. Ini berlaku apakah karyawan tersebut adalah karyawan top, rata-rata, atau biasa-biasa saja. Satu-satunya persyaratan adalah bahwa karyawan tersebut bekerja dengan cukup baik untuk menghindari pemecatan. Lanjut yang kelima, sistem pembayaran partisipasi. Sesuai dengan kecenderungan saat ini terhadap keterlibatan pekerja dalam pengambilan keputusan organisasi, partisipasi karyawan dalam pembayaran juga meningkat. Sistem pembayaran partisipatif dalam melibatkan karyawan dalam desain sistem administrasi atau keduanya. Sistem pembayaran dapat dirancang oleh anggota staf departemen sumber daya manusia organisasi, komite manajer dalam organisasi, konsultan luar, karyawan, dan kombinasi dari sumber-sumber ini. Organisasi yang telah menggunakan gugus tugas karyawan manajemen bersama untuk merancang sistem kompensasi umum umumnya telah berhasil merancang dan menetapkan rencana yang dapat digunakan manajer dan diyakini oleh karyawan. Selanjutnya yang keenam, kerahasiaan gaji. Ketika sebuah perusahaan memiliki kebijakan informasi gaji, jumlah gaji tepat untuk karyawan adalah pengetahuan pemerintah negara bagian, misalnya mengumumkan gaji setiap orang masuk daftar gaji mereka. Kebijakan kerahasiaan mengumumkan gaji setiap orang yang masuk daftar gaji mereka. Kebijakan kerahasiaan penuh berarti bahwa tidak ada informasi yang tersedia bagi karyawan mengenai gaji karyawan lain, kenaikan rata-rata atau prestasi atau kisaran gaji. Dewan Hubungan Buruhan Nasional baru-baru ini menegakkan keputusan sebelumnya bahwa majikan mulai dan menegakkan aturan yang melarang karyawan mendiskusikan gaji mereka, merupakan campur tangan, pengentakan, dan pemaksaan hak-hak karyawan yang diikuti di bawah Undang-Undang Hubungan Pemburuhan Nasional. Demikianlah hasil pemaparan